Sebelum video ini dimulai, boleh di-pause terlebih dahulu dan kita berdoa dalam hati masing-masing agar apa yang direnungkan dalam video kali ini sungguh dapat teresapkan ke dalam hati. Shalom teman-teman muda semuanya. Sebenarnya aku tuh udah rekaman 2 video lain yang seharusnya menjadi panggilan part 4 dan part 5 di serian panggilan ini. Dan hampir aja aku upload ke YouTube kalau tiba-tiba gak keinget sama pondasi pewartaan yang menjadi prinsip aku dalam sharing di platform YouTube ini. Pertanyaannya ya begini. Pertanyaan menjadi pondasi ya maksudnya. Mengapa mau mewarta? Ya. Dan aku mencoba menjawab ini dalam kedua video yang sebelumnya. Yaitu karena adanya perubahan dalam diri aku, dalam cara pandang aku, dan adanya suatu keadaan tertentu yang menjadi sarana ketika aku mewarta. Nah, jadi kata kuncinya tadi untuk judul part 4 sebelumnya adalah perubahan, dan kata kunci untuk panggilan part 5 adalah keadaan. Cuman video itu aku merasa janggal, dan begitu sudah selesai diedit kok tiba-tiba ada perasaan gak enak gitu ya. Aku gak menemukan Tuhan dalam video itu, gak berhasil menyampaikan Tuhan dalam video itu. Dan jika aku aja sebagai pencipta yang gak merasa tidak berhasil mengenalkan Tuhan kepada teman-teman muda semua, apalagi teman-teman semua yang menonton, apakah teman-teman bakal mengerti dan menemukan Tuhan gitu ya. Jadi itu berarti nanti video part 3 yang kemarin tentang pengenalan akan Tuhan tuh jadi sia-sia gitu. Perjumpaan dan pengenalan itu jadi gak ada gitu dalam video ini. Akhirnya aku merevisi semua isi renungan yang hari ini aku tadi rekaman, yang pagi tadi. Dan akhirnya malam hari ini tuh udah gelap semua ya, ditemani rintik hujan di tengah musim kemarau, aku memutuskan untuk rekaman ulang ya. Jadi apa jawaban yang pas untuk pertanyaan tadi? Mengapa mau mewarta? Mengapa terpanggil? Mungkinnya kalau lebih cocok untuk di YouTube channel ini, di serian ini. Jawabannya harusnya simple, tapi kadang menjadi kok nggak nyambung gitu, nggak relevan ya. Ibarat ada miskomunikasi antara Tuhan yang manggil sama kita sebagai manusia yang menjawabnya. Jadi walaupun panggilannya datang dari satu sumber yaitu Tuhan, tapi kadang ada 2 tanggapan yang datang dari kita. 2 jenis maksudnya, bukan 2 sekaligus muncul. Kita sebut aja tanggapan ini adalah sebagai motivasi, alasan atau semangat mengapa kita menanggapi panggilan itu. Alasan yang pertama kali muncul biasanya sih sepele, bahkan kadang-kadang lucu atau ya gimana lah gitu ya. Contohnya, ada yang gak tahu ya, saya sensor namanya. Ada seorang frater yang mau menjadi frater itu agar banyak followers dari kalangan OMK. Atau ada seorang juga yang mau menikah karena alasannya malu, udah kepala 3 gitu, masih sendirian aja, belum ada pasangan hidup gitu ya. Motivasi-motivasi semacam itulah yang pertama kali muncul. Dan motivasi seperti ini tuh belum dewasa. Kadang kita perlu disadarkan terkait alasan yang lebih luhur, lebih tinggi gitu ya, daripada alasan-alasan yang sebelumnya menjadi alasan awal tadi gitu. Istilah ini buat para suster atau bruder atau frater atau kaum biarawan biarawati yang lain juga adalah dimurnikan. Dimunikan dengan maksud diselaraskan lagi dengan tujuan awal dari panggilan itu, yaitu untuk hidup semakin erat dengan Kristus lewat ya tanggapan yang kita ambil gitu. Jadi seperti suster dan frater ya di contoh tadi, jangan sampai ketika mereka sudah mau kaul kekal atau ditahbiskan diakonat atau nanti imamat atau episkopat gitu ya, mereka tetap aja memandang panggilan itu sebagai orientasi atau arah pandang ke diri sendiri. Ya, itu jangan sampai gitu ya. Melainkan diubah orientasinya, alasan-alasannya, yaitu untuk mengenal dan memuliakan Allah lewat panggilannya itu. Tinggal teknisnya aja bagaimana motivasi yang dimunikan ini dilaksanakan ya. Tergantung balik lagi kepada jenis-jenis panggilannya.
para biarawan-biarawati mungkin hidup sesuai dengan spiritualitas ordo atau kongregasi mereka. Terus buat mereka yang akan menikah atau yang hidup bersama pasangan gitu, mungkin akan menciptakan sebuah eklesia domestika atau gereja rumah tangga. Dan mereka yang bekerja sebagai sebuah profesi, panggilan profesi, pasti akan melakukan dengan menjunjung tinggi work ethic di tempat mereka bekerja sambil terus memberikan teladan yang baik kepada sesama rekan kerja maupun konsumen ataupun bos atau ya pihak-pihak lain yang terhubung lewat pelayanan mereka dalam bekerja tersebut gitu ya. Jadi teman-teman muda semuanya, aku juga mau nanyain hal yang sama kepada teman-teman semua yang menonton. Mungkin teman-teman ada yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial atau keagamaan ya, sesuai sama agamanya masing-masing ya. Contohnya kalau di Katolik itu ada yang aktif di kategorial seperti contohnya jadi ini ya, Miss Dinar gitu ya, atau lektor gitu, atau yang lain kayak Legio Maria gitu ya, atau berbagai kegiatan OMK yang digabungkan. Nah, tapi apa alasan kita untuk mengikuti kegiatan tersebut? Apakah sekedar untuk dapat teman, dapat pengalaman, atau dapat nilai tambahan dari guru-guru agama di sekolahnya ya? Mungkin ada. Apakah ada sesuatu yang lebih? Aku kira kita perlu memunikan kembali panggilan yang ini ya, yang kita jadikan dasar untuk melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan atau sosial ini gitu. Agar kita tuh juga semakin dekat sama Tuhan yang kita imanin. Dan itu yang dijadikan utama dan terutama, bukan lagi sekedar nambah teman, nambah followers, nambah pengalaman gitu. Itu harusnya menjadi prioritas nomor 2. Yang pertamanya adalah menemukan Tuhan terlebih dahulu, dan yang terutama dan sebagai tanggapan kita atas panggilan datang daripadanya. Begitu. Oke, balik lagi. Jadi sama seperti yang aku tadi gitu, ketika mau bikin dua video yang akhirnya gak jadi tayang itu, aku tuh ngerasa kayak belum menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang aku imani, yaitu Tuhan Yesus ya, karena aku Katolik, untuk teman-teman muda semua gitu. Oleh karena itu mari kita merendahkan kembali hati kita dan menarik diri kita ke belakang sebentar untuk merenungkan lagi. Mengapa sih kita terpanggil gitu? Mengapa kita mau menjawab panggilan tersebut gitu? Kita renungkan kembali. Ya. Jadi silakan habis menonton video ini teman-teman langsung renungkan saja. Terima kasih sudah menonton. By the way, alasan kenapa videonya sering blur itu karena lensa kamera yang biasa aku pakai tuh rusak. Jadi kalau nontonin video panggilan pertama, kedua gitu, kenapa blur? Karena lensanya rusak nih, aku tunjukin. Bengkok tuh. Ya kan? Ini udah gak bisa diputar lagi nih, kalau nggak rusak takut patah. Kayaknya ada patah dalamnya. Jadi terpaksa pakai lensa yang ini nih, yang sekarang pakai teman-teman lihat ini. Lewat lensanya gitu, yang nggak ada autofokusnya gitu sayangnya, jadi susah gitu ngeliatnya ya. Oke, curhatnya, selamat melanjutkan aktivitas kalian, selamat berefleksi, jangan lupa undang Tuhan dalam apapun yang kalian lakukan. Shalom aleichem.